Oke teman-teman sekalian, di video kali ini saya ingin menjawab pandangan saya mengenai diversifikasi dan konsentrasi ya. Jadi apakah kita dalam menyusun portfolio lebih baik diversifikasi atau terkonsentrasi? Memang antara diversifikasi dan terkonsentrasi ini menjadi perdebatan para investor ya, yang dimana sebenarnya dua metode ini punya fungsi yang berbeda ya. Kita ambil contoh seperti ini. Misalkan nih, kita bicara dulu mengenai konsentrasi ya, konsentrasi portofolio yang terkonsentrasi. Anggap saja kita ambil contoh ekstrimnya, hanya pegang satu saham saja ya. Jadi kita hanya pegang satu saham saja. Misalkan satu saham ini kemudian naik 100% dalam satu tahun, anggap saja ya, dalam satu tahun satu saham ini naik 100%, maka portofolio kita tahun tersebut juga naik 100%. Nah, berbeda dengan case yang kedua, ya anggap saja case yang kedua ini kita melakukan diversifikasi dengan membeli 10 saham. Ya, kita membeli 10 saham, anggap saja 9 sahamnya tidak naik. 9 saham tidak naik, yang naik hanya satu saham saja dan satu saham ini naik 100% dalam satu tahun. Maka dalam satu tahun ini kinerja portofolio kita naiknya secara keseluruhan hanya 10% saja. Ya, jadi beda ya, beda. Case yang pertama tadi pegang satu saham naik 100%, otomatis portofolio kita juga naik 100% ya. Tapi case yang kedua, kita punya 10 saham, 9 saham tidak naik, hanya satu saham yang naik dan itu naik 100%, maka portofolio kita naiknya hanya 10% saja. Ya, di situ perbedaannya. Nah, sekarang kita balik nih, kita balik. Bagaimana kalau saham tersebut ya, saham tersebut yang naik 100% tadi ya, ternyata bukannya naik, justru turun dan turunnya 50%. Ya, nah berarti balik lagi ke case yang pertama. Case yang pertama kita pegang satu saham dan satu saham tersebut turun 50% dalam satu tahun ke depan. Ya, apa yang terjadi? Maka portofolio kita juga turun 50%. Ya, jadi portofolio kita turun 50% karena ya portofolio kita hanya tergantung oleh satu saham tersebut saja ya. Nah, case yang kedua, kita punya 10 saham, 9 sahamnya nggak bergerak harga sahamnya ya. Dan satu saham ini sahamnya turun, turunnya juga 50% dalam waktu satu tahun ke depan. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kinerja portofolio kita turunnya hanya 5% saja. Ya, jadi turunnya hanya 5%. Nah, di sini sudah ketahuan ya gambaran perbedaan antara mereka yang memang fokus di konsentrasi portofolio dan mereka yang melakukan diversifikasi portofolio ya. Saya menyimpulkan ada dua fungsi yang berbeda. Bagi mereka yang memiliki portofolio terkonsentrasi, mereka memang lebih berharap untuk memaksimalkan profit. Ya, jadi portofolio terkonsentrasi tujuannya adalah untuk memaksimalkan profit. Nah, beda case yang kedua. Mereka yang melakukan diversifikasi portofolio, mereka lebih untuk meminimalisir resiko. Ya, jadi sekali lagi, tujuan dari portofolio diversifikasi adalah meminimalisir resiko. Maka dengan dua fungsi yang berbeda tadi, antara satu investor dengan investor yang lain pasti punya pemikiran atau punya dasar yang berbeda pula. Saya pilih untuk diversifikasi portfolio karena saya memang lebih menghindari resiko atau lebih meminimalisir risiko dibandingkan untuk memaksimalkan profit. Ya. Cuman supaya kita bisa selalu beat the market, maka dalam melakukan diversifikasi pun itu juga ada tipsnya, ada caranya ya. Jadi tidak asal sembarangan memilih saham ya. Jadi beli 10 saham secara acak, bukan seperti itu, tapi ada beberapa tipsnya. Tips yang pertama yang ini sangat penting, tidak boleh kita lupakan adalah kita hanya memilih saham yang kita paham bisnisnya, kita paham kinerjanya, dan kita tahu valuasinya. Itu sangat penting ya. Jadi bukan hanya sekedar memilih saham, tapi kita juga memilih bisnis. Bisnis yang bagus dengan kinerja bagus disertai dengan valuasi yang murah, maka potensi untuk naik di masa depan itu sangat bagus ya. Maka di sini saya hanya memilih perusahaan-perusahaan yang saya ngerti
bisnisnya, ngerti kinerjanya, dan tahu valuasinya. Ya, itu tips yang pertama. Kemudian tips yang kedua, diversifikasi yang saya lakukan adalah saya membeli paling tidak di 3 sektor yang berbeda ya. Jadi diversifikasi saya adalah memiliki 3 sektor yang berbeda. Kenapa harus 3 sektor? Karena kita tidak tahu sektor mana yang akan manggung duluan ya. Bisa jadi sektor properti manggung duluan, sektor transportasi manggungnya belakangan, bisa seperti itu atau sebaliknya. Dan karena kita tidak mengikuti perkembangan makro setiap saat, alias kita tidak tahu sentimen mana yang membuat sektor tertentu naik duluan, maka saya memilih untuk memiliki 3 sektor yang berbeda ya. Itu tips yang kedua. Kemudian tips yang ketiga, saya menghindari membeli saham dengan porsi di atas 25% dan di bawah 5%. Ya, apa tujuannya? Supaya saya tidak tergantung pada satu saham saja. Ya, jadi kalau saya memiliki saham dengan porsi di atas 25%, artinya kinerja portofolio saya lebih banyak tergantung dengan satu saham tersebut. Ya, jadi saya memilih untuk di bawah 25% secara porsinya. Tapi juga tidak di bawah 5%. Kenapa? Karena kalau di bawah 5%, kalaupun nanti misalkan harga saham tersebut naik 100% pun, impact terhadap kinerja portofolio saya juga tidak signifikan ya. Jadi saya menghindari membeli saham di atas 25% atau di bawah 5%. Dengan tips tadi, saya bisa membuktikan bahwa kinerja portofolio saya dari tahun 2020 sampai posisi bulan Maret 2023 ini sudah naik sekitar 66% dan saya masih optimis di tahun 2023 ini, sepanjang tahun 2023 ini, kinerja portofolio saya pun juga akan naik lebih tinggi lagi. Oke, mungkin itu sekilas pandangan saya mengenai perbedaan antara diversifikasi dan terkonsentrasi. Ya, bagaimana dengan Anda? Anda memilih diversifikasi atau konsentrasi nih? Silahkan komen di kolom komentar supaya kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam pasif income.